Saya minggu ini ya pelayanan. Oh, iya. Tapi nggak tadi sore kan. Baik betul. Kalau kita bilang betul mana? Betul nih. Malah tadi pakai kopi begini bisa dong. Saya saya menyiapkan satu ayat, nggak banyak. Kan saya kan bukan pendeta ya. Tadi saya apa yang maju, maju maju berarti benar saya. Kan maju kan maju nih, setel tahan dulu nih. Jadi memang diberi tugas itu ini di ini pertama kali saya uh, di depan Pak Gembala langsung ya. Ya, haleluya. Dulu pernah sih yang lain. Tapi ya uh, ketika diberi satu kepercayaan, ini buat saya adalah sedikit beban ya. Beban itu adalah yang bebannya yang saya katakan adalah itu satu kehormatan. Ya, tidak semua saya percaya tidak semua orang bisa melakukan ini. Oh mungkin ada apa-apanya ya. Saya tidak mengerti Bapak dan Ibu lah melihat saya dari mananya sampai menunjuk nama saya gitu. Ya puji Tuhan. eh saya apa ya sharing ya sharing. Dan itu Indonesia banget ya. Bukan khotbah ya. Ya, dalam dalam ketika saya mendengarkan saya diberi kepercayaan, ya, itu yang harus saya lakukan adalah saya harus melakukan dulu ya sebelum saya sampaikan. Artinya selama saya mendengar itu ya, lebih menjaga diri, artinya lebih menjaga supaya dalam pergaulan pasti kan tidak sembarangan menurut saya. Ketika ya kita pemusik semua pelayan ini memang ada perubahan, tidak semesta langsung apa namanya berubah. Dapat dapat pelayanan kita kayaknya fokus banget ya. Ya kita juga masih manusia yang artinya kita juga perlu perlu proses untuk mendapatkan satu uh, yang lebih baik gitu ya. Semua itu tahapannya ada. Sampai saya di titik itu saya merasa, oh berarti saya harus lebih baik dari yang lebih baik yang sebelumnya kan begitu. Ya kan? Saya siapkan satu ayat kita buka di Filipi bentar. Filipi 4. Aduh, karena bukan Alkitab saya jadi nggak tahu. Filipi 4. Di Filipi 4 ayat 6. Kita baca bersama-sama kali. 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya bingung tadinya Tante Om. Mau apa sih yang saya terlintas? Oh iya. Saya pikir anak-anak muda ini lebih kayaknya kita lebih condong bagaimana kita di ayat 6 ini saya lihat janganlah hendaknya kamu khawatir. Ini kan biasa anak-anak muda kan suka kayak gitu ya. Dikit-dikit waduh nih pengalaman masalahnya. Waduh nih kedepannya saya gimana gitu ya. Masa depan saya bagaimana. Saya berdiri di sini saya nggak pernah tahu kayak dulu saya bisa berdiri seperti ini. Beneran saya nggak tahu. Dulu waktu lagi sebelum adanya tante corona, hidup saya tuh masih terbilang sulit-sulit amat untuk apa namanya kerjanya yang enak. Maksudnya bukan berarti enak banget, enggak. Artinya enggak seberapa sulit setelah tante corona datang. Waktu kan sebelum tante corona datang tuh murid saya banyak, guru les kan murid saya banyak. Setelah corona datang, saya ke Palembang, nah di situ apa namanya itu parah banget itu. Terus apa yang saya punya nggak ada
Murid dari 10 berkurang tinggal 2. Sisa 1 enggak ada langsung. Gimana nih? Siapa yang menyangka? Khawatir, jujurnya nggak akan khawatir. Sempat istri saya bilang, nih sayang gimana? Saya bilang, tapi karena saya kepala rumah tangga ya bang, khawatir. Iman saya gini, kalau khawatir, saya khawatir, berarti saya sudah merendahkan Tuhan. Dan saya walaupun saya nggak tahu ya apa yang akan terjadi ke depan, nggak usah takut dah. Tapi kembali lagi, selama kita berusaha hidup itu, tracknya itu track Tuhan. Saya percaya kalau kita dalam tracknya Tuhan, kita nggak usah. Tapi bukan berarti kita tuh nggak semau maunya gini. Ya hidup, yang penting gue jalan sama Tuhan, nggak ngelakuin apa-apa. Artinya saya bagaimana mau minum, saya bagaimana mau makan, saya mau bagaimana mau tidur kalau saya nggak ke tempat tidur, saya nggak mau ambil minum di sana, saya nggak ngelakuin. Nanti juga ada yang ambilin dia, tapi kan kalau misalnya ada yang ngambilin, kalau enggak, artinya kita juga harus bergerak, harus melakukan sesuatu yang benar. Artinya kalau kita haus, kita ambil minum, jangan makan. Makin seret ntar makan kerupuk lagi. bukannya hal malah makin seret. Minum, ambil kerupuk lagi ya. Ya kan nggak kayak gitu ya. Artinya kita sesuai, ya kan? Harus sesuai. Kalau misalnya saya wah nih masa anak muda saya ini, ya udah, kalau kita lakukan sebagaimana mestinya anak muda lakukan. Teman saya di angkatan saya, teman-teman saya ketemu lama-lama bilang, gimana ini? Wah, biasa keren lu sekarang ya, hebat lu ya. Nah mati ini kawan ini tahu dari mana? Saya bilang keren dari mana? Dia dari mana? Hebat lu sekarang sukses. Saya bilang dari mana orang ini bilang? Saya pikir begini, berarti tolak ukurnya mereka itu melihat saya dari sesuatu yang lain mungkin ya. Bukan karena pandangannya ya, kembali lagi kan kita yang tahu seperti apa. Terus saya membaca satu artikel, kalau orang melihat kita kayaknya banyak duit, ini orang ini berkati, berarti itulah yang orang lain lihat, dan kita berarti sudah walaupun kita tidak seperti itu, yang tidak seindah apa yang dia lihat, paling tidak kita sudah menunjukkan yang lain. Jangan sini yaitu yang negatif aja. Dan kita dapat nilai positif walaupun itu belum terjadi. Ya kan, kayaknya banyak duit tuh, walaupun dia nggak tahu tuh duit tinggal 20.000 gitu. Ya itu intinya, kita nggak usah khawatir tentang apapun selamanya kita tracknya Tuhan. Saya sih pikir seperti itu ya. Ya saya juga kepala rumah tangga, di istri saya kan, saya gimana nih, saya gimana. Saya selalu bilang sama dia, usah takut. Kalau nggak ada ya ntar saya cari duit lah. Ya kan, ya dimintanya sama saya ya. Yang nggak usah khawatir, biar saya yang pusing kepalanya. Pernah satu kali susu habis, ya kan? Malam lagi, susu habis pas belum gajian. Sayang, susu Melody habis, masih kecil. Susu Melody habis. Oh iya, nah, dia tenang. Tapi saya nggak khawatir. Kenapa saya nggak khawatir? Cewek, Nil, ada nggak Nil? Jer, Nil. Artinya ya walaupun ya dia kan saya nggak tahu, karena saya bukannya berharap pada manusianya, enggak. Artinya kalau ada saling support ya. Saya gitu kan kecil-kecil aja, nggak usah gede-gede. Waktu itu saling tolong gitu kan. Waktu itu lagi besar-besarnya corona, saling tolong gitu. Terus kita juga di sini ya, nih ini yang kedua nih. Di sini setelah khawatir tentang apapun juga tadi, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Nah, keinginan kita nih, apa sih keinginan kita? Saya tadi kayak di anak-anak, apa sih keinginan kamu? Saya seperti yang belum terjadi, yang belum tercapai. Saya tanya sama anak-anak, anak remaja. Saya keinginan apa? Saya bilang begini, Om Andre nih mau ke Amerika. Mustahil, saya bilang. Mustahil. Karena saya secara hitung-hitungan ekonomi saya ke sana. Kalau saya ke sana namanya mukjizat. Tapi kalau mungkin saya ke Bali, saya mungkin mau ke Sumatera, mungkin terjadi, tapi saya tidak tahu kapan. Sesuatu yang yang wajar. Kalau kita meminta sama Tuhan, ini bentar ya, di sini tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Itu tuh yang wajar, yang sepantasnya. Kalau menurut saya ya, kalau misalnya gini, saya menginginkan saya ke Israel. Saya berdoa siang malam, tapi saya enggak
apa ya yang kira-kira nggak mengarah ke sana, mustahil. Kecuali ada donatur. Ah, tiba-tiba donatur itu kita doain. Nah, ini pernah waktu lagi Melodi mau lahiran. Itu eh, itu saya gaji waktu berapa? Habislah. Terus kakak saya kirim 500.000. Habislah namanya ini kan. Waduh, habis. Saya pikir mau itu bidan. Ternyata enggak. Saya harus dirujuk. Si Melodi. Waduh, saya nggak khawatir. Nggak khawatir. Saya berdoa. Kalau saya pikir gini, kalau saya khawatir, takut masih manusia. Kan memang manusia takut. Kita tuh punya rasa takut. Tuhan kita ngasih kita rasa takut, rasa berani, rasa marah, rasa sedih, rasa apapun kita rasakan. Tapi jangan khawatir. Yang penting kita bergerak ya. Wah, sepanjang gimana? Ya ini gede. Pak, gimana Pak? Anaknya Pak? Dioperasi sekian-sekian. Gitu. Oh iya silakan operasi. Pak, ini Pak, operasi. Lahir jam 12 lewat 5 Melodi lain. Wah, Pak, anaknya cantik ya Pak ya. Anjungnya maju. Wah, senang saya. Anak saya setelah saya bergumul, kepala saya pusing, anak saya akhirnya lahir. Tenang saya. 13 juta. Pulang besok paginya sama istri saya. Waktu lagi topel di rumah sakit, saya teriak sama anak saya, ini gimana nih kakak ada duit ini. Wah mereka sibuk semua, adik saya sibuk semua. Ya, saya mau gimana, saya bisa saya sendiri di sana apa? Saya waktu itu lagi sama mama. Saya saling saya sama papi sama mendiang papi bilang, Bung kalian nol satu sakit jangan sakit semua, satu sakit tolong. Kalau satu di bawah yang di atas bantu biar sama-sama di atas. Jangan satu di atas kita rasakan, jangan. Kalau orang sakit kita keluarga kita sakit kita ikut sakit biar merasakan sakit, jangan. Tolong dia tidak sakit, jangan sendirian. Itu yang kami dapat. Waduh gimana nih, tolong telepon adik saya. Udah sampai paginya, Pak nanti Andre pulang bersihin pakai pakaian, siapin anak-anak si Melodi, jadi siapin Melodi saya siapin pulang saya. Papa mertua tanya, Andre bagaimana, ada Pak, itu uang ada belum ada Pak, ada Pak, ada. Jangan saya berdoa, saya nangis, saya terus menyembah pujian, saya minta. Yang dia bilang, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Tuhan. Saya ngomong, saya pujian penyembahan saya minta, saya menangis. Tiba-tiba tuh otak saya pikir, saya pernah gadein gitar ke murid saya dulu. Itu lupa lagi berapa sekarang. Dari Melodi belum lahir sampai sekarang masih saya gadein. Wah, saya bilang apa saya tebus aja, saya tebus saya bayar ke orang tua. Wah, gitu ya. WA sama murid saya bapak-bapak. Pak, saya mau gade gitar saya. Kenapa Mas? Anak saya lahiran. Saya butuh biaya. Berapa? Saya sebutin. Sebentar saya transfer. Apa yang saya butuhkan? Ya kasih. Saya cuma minta waktu itu saya minta gade waktu itu. Gitarnya nggak ada sama saya. Gitarnya ada di murid saya. Saya mau tebus, saya mau gade sama dia. Cuma angkanya lebih gede. Saya nembus berapa? Saya lupa berapa gitu. Angkanya nggak lebih besar dari yang saya tebus nanti ya katanya gitu. Rencananya gitu. Berapa kurangnya? Sekian. Kasih sekian. Adik saya, Bung, Philip, berapa bagaimana? Dikirim lagi. Waduh, totalnya 20 lebih. Waduh, luar biasa nih. Itu belum berupa uang tuh. Sampai sana tuh belum, nanti masih ya. Yo. Sampai sana saya pikirkan sore atau malam kali pulang. Saya sampai, sayang, kita mau pulang. Mau pulang? Waduh, belum ada yang masuk nih. Udah. Berapa? Bu, ini totalnya saya nggak salah 15 juta keluar. Oke. Ini bisa nggak? Debit bisa nggak?
Nggak bisa Pak, harus cash. Saya cari cash, boleh transfer. Nggak, waktu itu kan saya silver ya, itunya saya kan ATM saya kan silver, nggak bisa tarik gede tuh 15 juta. Saya maksimal berapa gitu, Pak itu setengah juta atau berapa? Tarik sedikit, sisanya lagi untuk transfer nggak? Boleh. Sisanya cash saya transfer. Itulah apa itu? Tapi sepanjang jalan tempat pertua saya pergi ke rumah sakit itu setengah jam. Satu saat saya ekor jalan, saya menangis, saya minta sama Tuhan. Wah belum ada. Minta sama Tuhan. Kembali lagi mintanya itu sesuai apa yang menurut kayak gitu gini, yang benar apa yang sesuai tracknya aja, sesuai yang wajarnya menurut saya. Walaupun itu nggak ada menurut saya itu besar banget. Tapi saya rasa wajar saya minta sama Tuhan. Waktu itu saya wajar saya minta sama Tuhan waktu itu. Wadah bilang Tuhan jawab. Lanjut di sini tetap nyatakanlah segala keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan segala ucapan syukur. Sekalipun kita tidak mendapat. Saya begini, saya berapa kali minta apapun ya, sekalipun saya nggak terima, saya mengucap syukur. Berarti belum tepat. Saya minta sama Tuhan begini-begini, Tuhan ini nggak dikasih, nggak apa-apa. Saya sampai berdiri seperti ini, saya nggak pernah menyangka saya di sini. Saya nggak pernah menyangka saya sebagai orang yang tidur, bangun, makan, mandi, gini. Jadi dalam hidup saya terpikir, siapa tahu saya pendeta. Siapa sangka, kan dulu boleh pendekar, iya kan? Oh iya loh, dari opa-opa pendekar lah. Om saya siapa sangka di gereja depan sini abang saya. Ada saya sih, kalau ada saya emang kita rajin gereja deh. Lo abang saya, dia pelayanan lagi. Kan siapa sangka? Artinya apa? Tuhan tahu nih kedepannya seperti apa kita. Cuma kita kan nggak tahu, makanya jangan khawatir. Makanya jangan khawatir. Waduh Tuhan, saya menjomblo contohnya kan. Nggak usah khawatir, Tuhan sudah siapkan. Cuma kita nggak tahu. Kalau misalnya gini Melody, papi aku mau mati. Oh, dia marah-marah sama saya dulu. Dulu marah-marah sama gua, minta aja. Ya dari mana kan sih bagi saya, ntar saya yang pusing. Biar saya yang pusing. Anak saya jangan, yang penting dia minta. Marah anak saya lagi, wah minta lagi kerja tuh. Oh, kok ada lagi. Ini porsi gocap gitu. Nah, pulang saya udah gaji belum udah. Walaupun saya ngajar karate. Lucu ya, backgroundnya pendekar ya ngajar, tapi puji Tuhan sih nggak digaris keraskan banyak yang membantu Tuhan. Saya seorang yang kayak saya kemarin waktu lagi ada latihan boxing, izin papi papi mau izin papi mau izin ya Pak. Oh siap Bu, aman gitu, aman. Jadi kalau kita latihan tahu-tahu papi kembali kan bilang kan, ih latihan nanti lu nggak bilang wah punya latihan ya kan, ya kan salah kerja kan, kita kan sopan bertanya kan kita. Nah kalau orang menganggap lain begini, wah ini ngajian kekerasan, ngajian berantem, padahal kami olahraga. Ya kalau misalnya mereka bagus-bagus, mereka jadi atlet. Siapa tahu jadi profesi. Siapa tahu mereka nggak jadi atlet, mereka jadi pelatih. Kan gitu ya. Kembali lagi, pola pikir. Buktinya kalau ada bela diri kan, itu pelajarannya kan. Karena kita menahan diri. Kayak saya berapa kali jalan bisa binatang buta. Oh ya, kok jadi kesana ya? Ya jadi ya poinnya adalah kita khawatir tentang apapun yang kita semua sudah mengerti. Terus mintalah segala sesuatu dengan ucapan syukur. Sekalipun kita belum saatnya. Tidak, itu bukan itu. Kita sudah menerima, jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Saya kalau mengeluh sama saya minta apapun, saya Pak. Saya sebelum marah saya berapa kali
melodi cukup marah saya, tapi saya bukan pemain melodi, tapi saya masih malah saya bilang, tapi jangan ya, ya dia tidak. Jadi kita jangan khawatir kalau sesuatu dengan pihak, jangan sekali. Jadi apa kemana ya?